Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Oke, setelah kita belajar tentang such that sama so that, today finally we have new material which is about prepositional phrase. Ya. Dan yang akan kita pelajari secara spesifik hari ini adalah tentang adverbial phrase sama adjectival phrase. Mungkin dari kalian kalau preposition doang itu sering dengar, adverb doang itu kalian juga sering dengar, adjective doang juga pasti kalian sering banget dengar. Ya, tapi gimana nih kalau ditambahin phrase gini? Nah, kita akan belajar mengenai itu hari ini. Simak penjelasannya dengan baik ya. Oke. Di sini ada pengertiannya. Pertama, prepositional phrase is a group of words consisting of a preposition bla 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 sampai respectively. But I will tell you in bahasa untuk memudahkan. Intinya adalah prepositional phrase itu adalah sekumpulan kata-kata yang pastinya terdiri dari preposisi, objek, dan kata apapun yang melengkapi objeknya atau menjelaskan objeknya. Pusing kan tuh? Ya, nanti lihat di contohnya mungkin berkurang pusingnya. Di sini most of the time a prepositional phrase modifies a verb or a noun. Katanya sering sekali atau sering prepositional phrase itu menjelaskan sebuah kata kerja atau sebuah kata benda. Oke. Simpan. Prepositional phrase itu menjelaskan kata kerja atau kata benda. Prepositional phrase yang seperti ini disebutnya adverbial phrases dan adjectival phrases masing-masing. Ya. Berarti prepositional phrase yang menjelaskan kata kerja atau kata benda seringnya disebut adverbial phrases and adjectival phrases. Oke. Nah, di sini I am telling you to form of prepositional phrase. Di sini adalah formula atau rumusnya. Oke. Gimana sih cara membentuk prepositional phrase itu? Ya, pertama kita selalu awali dia dengan preposisi. Ya, starts with a preposition. Ya, karena dia namanya prepositional phrase, ya, of course starts with a preposition. Ya. Kemudian yang kedua, ends with a noun. Akhiri dengan kata benda atau sering juga dengan pronoun. Kalau pronoun kemarin Miss Day sudah kasih rumusnya ya di penjelasan such that sama so that kemarin. Oke. Nah, buat yang lupa apa sih preposisi itu? Nah, preposition ini Miss Day kasih di sini dari into, ada behind, across, over, between, under, alongside, during, beside, around, to, after, before, by, for, in, on, at, from, among, dan of course masih banyak lagi. Ini hanya sebagian kecil dari preposition. Oke. With juga itu termasuk preposition. Kalian bisa cek di Google apa aja itu preposition. Oke, bisa cek sendiri ya. Ini hanya sebagian kecil aja. Oke, example-nya dari tadi udah dijelasin. Kalau masih belum kebayang, mudah-mudahan di example ini kalian sudah mulai kebayang, oh gini prepositional phrase itu. Ya. Di sini ada contoh kalimat. The dog ran to his master. The dog ran to his master. Prepositional phrase, ya. Kita cari
Nah, di sini Miss sudah kasih prepositional phrase-nya itu adalah to his master. Kemudian kita bedah kenapa dia bisa dibilang prepositional phrase? Karena tadi kan Miss Days kasih tahu form of a prepositional phrase itu adalah starts with preposition, ends with noun. Di sini prepositionnya adalah to. Ya, to di sini berfungsi sebagai preposition. Kemudian master berfungsi sebagai noun. Preposition ditambah noun itu sama dengan prepositional phrase. Ya, in the second sentence, ya, ada in the sentence you will find the answer. Prepositional phrase-nya sudah Miss Dais underline, which is in the sentence. Ya, in the sentence itu adalah prepositional phrase-nya. Tapi kenapa dia dibilang prepositional phrase? Apa preposisinya? Oke, preposisinya adalah in. Nounnya yang mana? Nounnya yang this sentence. Nah, preposition ditambah noun sama dengan prepositional phrase. Gitu. Udah mulai kebayang ya? Oke, di sini prepositional phrase itu dibagi menjadi dua berdasarkan fungsi. Fungsi yang pertama pokoknya udah Miss Day singgung tadi di penjelasan prepositional phrase itself itu ya. Pertama ada adjectival phrase. Oke. Kedua ada adverbial phrase. Pokoknya di antara ini ada yang menjelaskan noun, ada yang menjelaskan kata kerja. Nah, yang mana yang menjelaskan noun? Adjectival phrase itu menjelaskan noun. Oke. Adverbial phrase berarti dia menjelaskan verb atau kata kerja. Ya. Maksudnya gimana sih? Makin bingung gitu, ya. Di sini contoh adjectival phrase-nya. Di dalam kalimat the cat in the middle is the cutest. The cat in the middle is the cutest. Sorry. Ya. Kenapa in the middle-nya itu disebut adjectival phrase? Kan tadi Miss Days bilang, di sini adjectival phrase itu menjelaskan noun atau kata benda. Di sini apa kata bendanya? Kata bendanya adalah the cat. The cat yang mana? The cat yang in the middle is the cutest. Gitu. Ya, jadi menjelaskan cat. Cat yang mana sih? Cat yang in the middle itu loh yang cutest. The cat is the cutest. Cat yang mana? Cat yang in the middle. Kenapa dibilang adjectival phrase? Karena the cat itu adalah kata benda. Apa di sini ada yang bilang the cat itu kata kerja? Nggak ada kan? The cat itu adalah kata benda. In the middle menjelaskan cat. Maka dari itu dia disebutnya adjectival phrase. Oke, di contoh kedua, I always buy my milk from the convenience store on Main Street. Di sini prepositional phrase-nya adalah on Main Street. Kemudian dia menjelaskan apa? Menjelaskan convenience store. Convenience store yang mana sih? Itu loh convenience store yang ada di Main Street. Ya. Convenience store itu adalah
kata benda. Jadi kenapa dia dibilang adjectival phrase? Karena si Main Street ini menjelaskan convenience store yang dia adalah sebuah kata benda gitu. Oke. Selanjutnya untuk contoh adverbial phrase, pertama di dalam kalimat we met on an airplane from Jakarta to Tokyo. Prepositional phrase-nya udah ketahuan, on an airplane. Kemudian kenapa dia dibilang adverbial? Tadi kan kata Miss Dais kalau adverbial itu berarti apa yang dijelasin? Kata kerja. Mana kata kerjanya? Kata kerjanya itu adalah met. We met. Met-nya di mana? Met-nya di on an airplane. Gitu. Bukan we-nya yang dijelasin, tapi si met. Met itu adalah kata kerja. Kemudian contoh yang kedua, they couldn't do anything during the storm. Prepositional phrase-nya itu adalah during the storm. Kenapa dia dibilang adverbial phrase? Dia bukan menjelaskan anything ya. Jangan mentang-mentang ini kan prepositional phrase-nya itu ada di sebelah anything, berarti dia menjelaskan anything. Enggak. Jadi, prepositional phrase itu bukan ditentukan dari kata apa di sebelahnya. Kalau misalnya di sebelahnya itu adalah kata benda, oh berarti dia ini adjectival, Miss. Enggak. Kebetulan aja dari tadi contoh-contohnya itu dia sebelahan banget sama kata yang dia jelasin. Ya. Tapi kalau ini during the storm, kenapa dia dibilang adverbial phrase? Karena dia menjelaskan kata do. They couldn't. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain selama badai. Gitu. Si selama badainya itu bukan menjelaskan anything. Ya. Emang selama badai, during the storm itu menjelaskan kata do. Melakukan. Melakukannya kapan? Nggak bisa melakukannya itu kapan? Adalah during the storm. Nah, di sini ada contoh-contoh lagi. Contoh pertama adalah over the summer I slept. Dia termasuk adverbial phrase. Karena si over the summer itu menjelaskan slept. Bukan menjelaskan I slept over the summer. Slept-nya itu kapan? Oh, slept-nya itu adalah over the summer. Gitu. Kemudian, contoh yang kedua. The words in the sentence are word. Prepositional phrase-nya adalah in the sentence. Menjelaskan the words. Kata-kata yang mana sih? Kata-kata yang in the sentence. Gitu. Yang kedua, Yang ketiga, the man from London bought a new suit. Prepositional phrase-nya adalah from London. Menjelaskan the man. The man yang mana? The man yang from London. Bukan menjelaskan bought-nya. Bukan menjelaskan belinya, tapi menjelaskan the man-nya. Ya. Nah, sekarang ada kalimat have you ever met the lady with a scar? Nah, dari kalimat ini PP-nya apa? Atau prepositional phrase-nya apa? Apakah met the lady?
Coba, kalau misalnya met the lady. Tadi rumusnya, kalau prepositional phrase itu dia diawali dengan preposisi dan diakhiri dengan kata benda. Met the lady. Benar sih akhirnya ada kata benda, tapi kan awalnya dia bukan preposisi. Ya, berarti met the lady udah coret. Met itu jelas-jelas dia kata kerja. Apakah have you ever? Have itu dia kata benda atau preposisi? Dia kata kerja atau preposisi? Oke, have itu adalah kata kerja, berarti bukan juga. Nah, yang paling benar adalah with a scar. Preposisinya adalah with, kemudian noun-nya adalah a scar. Benar nggak? Nah, benar ya. Berarti prepositional phrase-nya itu adalah with a scar. Nah, sekarang kita tentuin apakah dia adjectival atau adverbial. Dia menjelaskan met-nya atau the lady. Pernahkah kamu bertemu dengan perempuan dengan bekas luka? Apakah menjelaskan met-nya? Bertemu siapa? Bertemu with a scar. Nyambung? Atau menjelaskan the lady, wanita yang memiliki bekas luka. Pas ya? Cocok ya? Berarti kalau seperti itu, dia disebutnya adjectival phrase karena dia menjelaskan the lady which is a noun, yang dimana dia adalah sebuah kata benda. Nah, contoh yang kedua, he went to the living room to find his car key. He went to the living room to find his car key. Apa PP-nya? Apakah? Oke, di sini ada dua to ya. Ada to the living room sama to find. To itu dia preposisi sih. Ya. Tapi apakah yang to the living room atau yang to find? Tadi rumusnya kan dia diakhiri dengan kata benda. Kalau to find, find-nya itu dia kata apa? Benda atau kata kerja? Kata kerja, berarti bukan. Berarti si prepositional phrase-nya adalah to the living room. Ya. Tuh. Terus dia termasuk adjectival apa adverbial? Apa yang dijelasinnya? Menjelaskan he-nya atau when-nya? Dia pergi ke living room. Dia yang mana? Dia yang ke living room. Atau pergi ke mana? Pergi ke living room. Yang paling nyambung yang mana? Yang pergi ke living room. Berarti dia menjelaskan kata when. When itu adalah kata kerja. Kalau dia menjelaskan kata kerja, berarti masuknya ke adverbial. Nah, ada lagi. The book with the plastic cover has been read many times. The book with the plastic cover has been read many times. Prepositional phrase-nya adalah with the plastic cover. Apa yang dijelaskannya adalah the book. Kalau dia menjelaskan the book, berarti disebutnya adjectival phrase. Without a GPS, we will lose our way in the town.
Prepositional phrase-nya adalah without a GPS. Okay, without a GPS. Termasuknya adverbial. Okay, dia termasuknya adverbial karena menjelaskan kata lose. Nah, oke, itu adalah penjelasan dari Miss Dais tentang prepositional phrase-nya yang dibagi berdasarkan fungsi, ada adverbial, ada adjectival. I hope you guys understand what I explained. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan tanyakan di grup atau japri juga silahkan. Oke. Thank you guys for paying attention to my explanation. Mudah-mudahan penjelasannya nggak kelamaan, tapi kayaknya kelamaan ya. Karena emang harus kayak gitu, karena emang harus jelasin sedetail mungkin gitu. Oke, thank you ya. Untuk tugasnya hari ini belum ada dulu. Mungkin tugasnya minggu depan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.